Tabat syada abi hadi watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sedana ronda tanham wa muratuh amma tanhaqab. Jadi hablum min masad. Sadaqallahu al-azim. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis hakim yang saya muliakan, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam, khususnya kepada majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, para saksi, para ahli, kalangan pers, dan para pengunjung. Para pengunjung sidang yang telah setia mengikuti jalannya persidangan ini. Semuanya tanpa terkecuali telah menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pengadilan yang sangat saya hormati ini. Mengenai kronologis kejadian yang menimpa diri saya tidak saya akan bacakan karena sudah ada di dalam pembelaan saya. Majelis hakim yang saya muliakan, pada waktu dilakukan penggerbekan OTT, saya yang saat itu masih belum mengerti apa yang terjadi, ditambah lagi dengan kepanikan saya. Agar nasib anak-anak saya yang saya tinggalkan di Maromantin, setelah saya berpikir dan mengulang-ulang mengingat kejadian perlakuan dan perkataan Pak Haji Sudiano, kita melihat dan menghubungkan adanya fakta di persidangan, barulah saya menyadari sungguhnya telah menjadi korban penjebakan atau kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan kaki tangan Bapak Sudiano. Hal tersebut yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Sudiano, yang disampaikan oleh Pak Haji Sudiano, beliau pun kasihan apa yang terjadi pada beliau juga. Adanya upaya Sudiano cara-cara yang halus maupun kasar dengan mengajak makan, dan ketika saya menolak Bapak Sudiano bertindak kasar dengan menari dengan baju dengan kalimat kecaman mengatakan saudara tidak menghargai saya, sehingga saya mengikuti kebawahnya untuk makan bersama. Namun tiba-tiba dia memerintahkan saudara Toto menyerahkan amplop pada saya sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 di Desember di Bang Nada, dan hari Jumat tanggal 14 di ruang makan Cip. Namun selalu saya tolak ada atau tidak ada petugas di tempat tersebut, dan Bapak Sudiano mengakui bahwa saya tidak pernah meminta uang ataupun hadiah, itu semua atas inisiatif Pak Sudiano sendiri. Lalu timbul pertanyaan, apakah adanya upaya Bapak Sudiano memasang menjebak saya menerima amplop berisi uang yang saya tolak, kemudian pantaskah saya didakwa?
dituntut pidana melakukan tindak pidana korupsi pemerasan dengan cara memaksa kepada Bapak Sudeno melanggar ketentuan pasal 12 kecil Undang-Undang Tipikor. Sementara fakta persidangan yang terjadi adalah kembalinya duduk saya dipasang menerima amplop. Kemudian bukti lain menunjukkan bahwa saya dijebak atau dikriminalisasi adalah ketika dekon penggerbakan atau ODD di rumah makan Encik di Jiniu. Pada saat itu petugas langsung menggeledah saya, tidak menemukan amplop. Tetapi mereka hanya menemukan HP Samsung warna gold, dompet dan kunci motor saja. Di situasi juga saya mendengar Haji Hidam mengatakan tercepat datang. Dengan perkataan tersebut menurut pikiran saya pasti sudah ada komunikasi sebelumnya antara Bapak Sudeno juga setidaknya terkait kapan seharusnya petugas datang melakukan penangkapan. Hal tersebut berkesesuaian dengan adanya bukti surat perintah penangkapan yang dibuat sebelum terjadinya ODD. Juga membuktikan sudah ada skenario penjebakan yang dilakukan terhadap diri saya. Dengan fakta tersebut, pertanyaannya apakah penangkapan seperti demikian yang sudah diatur skenarionya terhadap diri saya dapatkah disebut ODD? Menurut saya itu bukan ODD tapi lebih tepat disebut kriminalisasi hukum. Selanjutnya adanya diskriminasi dan perlakuan istimewa dari pihak penyidik kejaksaan terhadap Bapak Sudeno selama pemeriksaan tersangka. Bapak Sudeno sebagai tersangka kasus lain dibanding dengan perlakuan penyidik kejaksaan terhadap diri saya dikekang dan dibatasi juga menunjukkan adanya rencana tidak baik terhadap diri saya. Adanya fakta bahwa ketika dilakukan ODD dan penangkapan dan petugas bahwa kami bertiga, saya Saudara Toto dan Bapak Sudeno, di mana ketika dilakukan penggeledahan sesuai dengan bukti berita acara penggeledahan yang diadukan JPU di persidangan bahwa barang bukti berupa amplop berisi uang 30 juta ditemukan di saku celana Saudara Toto. Namun dalam perkembangan penyidikan selanjutnya sayalah dijadikan sebagai tersangka, kemudian ditahan. Sementara Saudara Toto yang membawa barang bukti amplop yang berisi uang dan Bapak Sudeno yang memerintahkan Saudara Toto untuk menyiapkan uang tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan dilepas. Lalu timbul pertanyaan apakah adil jika orang yang membawa dan menyuruh menyiapkan barang bukti tidak dijadikan tersangka, sementara saya orang yang jelas menolak diberikan barang bukti malah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Pantaskah saya duduk sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam persidangan ini? Bahwa tuduhan yang sangat gencar terhadap saya yang diberitakan melalui media cetak maupun elektronik maupun melalui sosial media dan lain-lain yang disangkakan telah melakukan pemerasan pemutar liar terhadap dana bantuan rehabilitasi sekolah dan SMP yang terkena dampak gempa. Padahal fakta yang terungkap di persidangan bahwa amplop barang coklat berisi uang 30 juta adalah merupakan uang pribadi Saudara Toto, bukan berasal dari dana bencana alam APBDP Perubahan Kota Mataram, karena anggaran bencana alam dalam APBDP masih dalam proses pembahasan. Pertanyaannya adalah apakah seorang tersangka terdakwa itu dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ataukah berdasarkan opini di luar persidangan yang diberikan melalui media massa cetak maupun elektronik maupun melalui sosial media dan lain-lain. Bahwa dalam kesempatan ini perlu saya pertegas bahwa saya tidak pernah meminta uang dan menerima hadiah baik kepada Bapak Sudeno dan Saudara Toto atau siapapun juga terhadap dana bantuan gempa yang dituduhkan kepada saya. Dan upaya dari Bapak Sudeno melalui saksi Toto memaksa saya untuk menerima amplop berisi uang. Tidak ada terbesit niat jahat dalam batin saya untuk melakukan perbuatan korupsi, meminta uang ataupun hadiah lainnya. Secara logika, jika saya berkehendak untuk minta uang ataupun sesuatu hadiah, tentunya tidak perlu memilih tempat-tempat ramai. Namun bisa saja terdakwa bertemu berduaan bersama saya, Pak Sudeno, namun saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Faktanya Pak Sudeno lah yang mengajak saya untuk makan malam di rumah makan Taliwang dan sarapan di rumah makan Encim. Sebaliknya pertanyaan, jika saja Bapak Sudeno benar-benar tujuannya menyerahkan uang kepada saya dan tidak ada masuk dalam penjebakan pada saya, tentunya dia memilih waktu ketika dia datang sendiri ke rumah saya dan sedang berdoa bersama. Lalu mengapa dia memilih tempat yang ramai untuk menyerahkan amplop berisi
uang melalui saksi kosong. Lalu kenapa Bapak Sudiono berbohong ketika saya Sudiono mengatakan ada orang mabuk? Terhadap padanya berapa hal yang tidak masuk akal ini semakin menyakitkan saya bahwa saya dijebak dan dikriminalisasi dalam dugaan kekerasan ini. Bahwa meskipun saya dan keluarga besar saya sudah cukup menderita dengan adanya rekayasa, jebakan serta kriminalisasi terhadap diri saya dengan sangat telah melakukan pemerasan pemungutan liar terhadap dana alokasi anggaran rehabilitasi bukan bantuan, alokasi anggaran rehabilitasi sekolah SD dan SMP yang terkena dampak di Pulau Lombok umumnya. Saya berkeyakinan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk kepada kita semua, terutama kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mempunyai keyakinan untuk semata-mata memutuskan perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keyakinan hati nurani serta tidak terpengaruh terhadap adanya tekanan-tekanan atau membakat jahat yang tidak berdasarkan hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan diharapkan dapat menjadi pengikat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan kontribusi dari saya sekecil apapun dirinya dalam memutuskan perkara ini mengingat keterbatasan saya dalam pemahaman masalah hukum. Majelis Hakim yang saya muliakan, saya mengungkap semua ini karena masih mempunyai harapan untuk mengungkap kebenaran. Saya berjuang keras dalam membantu korban gempa sampai saya harus meninggalkan keluarga, turun langsung ke daerah-daerah di Pulau Lombok. Saya sebagai ketua perawat pertama gempa mendatangi Sembalun, menginap 2 hari di Tanjung, menginap 3 hari bersama petugas perawat Jawa Timur, Jawa Barat, DKI dan Bali. Saya 3 hari dan menyerahkan bantuan 600 juta terhadap bantuan gempa yang disalurkan melalui organisasi kami profesi, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia, DKI, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini yang saya lakukan ke Sumbawa Barat, Sumbawa Besar. Saya menyerahkan bantuan ke Sumbawa Barat 25 juta dan 1 truk air minum. Di Sumbawa Besar 25 juta. Ini yang saya lakukan sekadar untuk mendapat menyalurkan bantuan bagi korban gempa. Hal ini saya lakukan di samping tugas dan kewajiban saya sebagai selaku anggota DPR, dan juga di saat terjadinya gempa di Nusa Tenggara Barat, semua mengevakuasi diri sendiri pribadi keluarga. Kami tetap berkoordinasi ke luar NTB untuk melaksanakan bantuan khususnya di bidang perawatan dan kedokteran. Kami membuka posko di KLU, di Sembalun kita buka posko, yaitu khusus posko PPNI yang petugasnya dari luar NTB, terutama Jawa Timur. Karena di Jawa Timur Prof. Nur Salam adalah dosen saya, beliau sangat mendukung kami, sehingga petugas dari Jawa Timur 100 orang beserta obat-obatan dan pembekalan. Ini yang saya lakukan selama gempa. Saya meninggalkan anak istri, tiba-tiba kami tertuduh menggelapkan dana gempa. Sebenarnya bukan dana bantuan, alokasi anggaran itu yang sudah salah dari pemberitaan. Nah, ini yang perlu kami clearkan, Yang Mulia. Ini tugas kami sebagai perawat. Saat itu kami keliling mencari terpal, mencari air, sampai ke Bali saya mencari air minum, dan terpal saya bangkit ke Bali saya beli, sehingga untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Nah, ini latar belakangi kami, bahwa kami ini kok yang menyalurkan, kami yang diginikan. Dan boleh saksi-saksi dan penyerahan secara simbolis sudah kami lakukan, semua sudah ada di HP saya, semua ada. Nah, itu yang saya lakukan, Yang Mulia. Dan saya bawa anggaran itu sampai 1,5 M khusus BPI, apalagi ini sekedar 30 juta. Dan itu sudah ada pengakuan dari Pak Sudiono juga. Tapi inilah yang kita harus sama-sama, janganlah menjolimi seseorang, karena orang yang dijolimi itu sangat dekat dengan Tuhan, tidak ada bedanya, karena doanya dijabah. Ini dan orang yang ahli surga itu adalah orang yang memaafkan yang dijolimi.
dengan orang yang memberikan doa supaya mendapat hidayah. Itu Rasulullah mengungkapkan itu di Masjid Nabawi kepada anak muda itu ahli surga. Sehingga hati-hati saudara jaksa, kita ini manusia. 63 tahun umur kita. Dunia sudah tua, gempa, tsunami, kebakaran, gunung meletus. Tolong kita, umur kita cuma 63 tahun. Ini yang kita akan bertanggungjawabkan. Supaya kita benar-benar berjuang amanah dengan jabatan kita. Jabatan kita ini amanah dari Allah dan masyarakat. Jangan cukuplah saya disengsarakan oleh saudara-saudara kami, jaksa, penuntut umum. Cukup saya jadi korban rakyat. Yang lain jangan, saudara. Saya akan mendoakan saudara sudah hidayah. Jangan karena pemimpin yang zalim, jangan karena pemimpin yang zalim ciri bahwa masyarakat kita itu zalim. Apa yang terjadi saat ini jangan seperti itu. Kenapa saya bacakan tabbat yada abi lahab mata? Sudah kebenaran di depannya Abu Lahab, Abu Jahal masih tidak menerima. Ini kebenaran yang harus kita bela. Jangan membela pemimpin-pemimpin yang zalim, politik-politik kotor. Dan kami diajarkan oleh Bapak Wali Kota Mataram itu politik yang santun. Sehingga kami selalu di dalam perjalanan selalu memberikan hadis pencerahan. Inilah kami lakukan. Untuk itu kami minta pada saudara-saudara yang hadir semua di sini, mari kita jangan menzalimi seseorang karena sangat parah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Allah akan hakim yang sakit hati. Semoga nanti mulia ini dengan banyak ayat Al-Quran dari alaihissallahu bi'ahkamil hakimin dalam surat At-Tin. Dalam hadis qudsi, barang siapa yang membuka aib sesamanya apalagi sampai memenjarakan, wajib hukumnya orang itu akan menerima sebelum meninggal dunia. Hadis qudsi. Semoga saudara-saudara tidak mendapatkan saya seperti ini. Semoga saudara-saudara saya berkah hidayah. Semua majelis hakim memberikan kesehatan, berikan hidayah dari Allah dan petunjuk sehingga mana yang benar itu benar, mana yang hak itu mahal, mana yang batil itu adalah batil. Dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita istimewakan. Cuma yang kita bawa adalah apa yang kita peroleh di dunia ini, karena dunia ini sangat pendek. Di dalam persidangan ini harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Semua itu menempatkan posisi saya semestinya. Jadi kalau saya harus mengungkapkan fakta-fakta di atas, bukanlah maksud saya mencari kambing hitam untuk kesalahan orang lain. Semua itu ada kebenaran yang saya lihat, saya alami dan saya rasakan sebagai anggota DPRD, Ketua Komisi 4 dan Anggaran Banggar. Semua fakta yang saya sampaikan adalah apa adanya. Qulil haqqu walau kana murran, artinya katakan yang benar sekalipun pahit. Tapi apa yang terjadi, sikap saya itu justru menjadi bumerang yang akibatnya makin merendahkan nama baik saya dan makin kuat stigma sebagai koruptor yang ditunjukkan pada saya. Sikap dia seperti ini justru menyebabkan saya harus menemui penderitaan. Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai, mereka adalah orang-orang yang sangat berarti bagi. Dampak psikologi saja rasakan adalah hilangnya trust publik pada selama ini. Saya selalu vokal belak-belakan mengungkapkan kebenaran. Saya walaupun satu partai dengan wali kota, wakil wali kota atau ketua DPR, kalau memang salah itu saya salahkan. Di DPR boleh tanya di DPR. Saya selalu interupsi kalau memang itu tidak sesuai dengan anggaran rakyat. Saya paling cepat menolak, sehingga kami tidak meneko-neko menjadi orang. Majelis hakim yang saya muliakan, bagi penutup pledoi atau nota pembelaan
bulan ini perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya uraikan dalam pembelaan saya singkat ini jauh dari teori-teori hukum, doktrin maupun jurisprudensi, tapi ini merupakan upaya untuk menambah keyakinan majelis hakim. Menambah keyakinan majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini secara adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berkat dari hal tersebut atas kami mohon kepada majelis hakim yang mulia memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut: menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti bersalah secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, membebaskan saya sebagai terdakwa dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi nama baik dan harkat martabat saya, membebankan biaya pada negara aku apabila majelis hakim memiliki berpandangan lain. Mohon putusan seadil-adilnya. Demikian pledoi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya kami aturkan terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.